Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang instrumen penelitian yang difokuskan pada uji instrumen. Pada pertemuan sebelumnya, eee, rekan-rekan semua telah mempelajari bagaimana cara membuat instrumen yang baik sehingga nanti mendapatkan data yang valid sesuai dengan variabel penelitian dan juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara kita nanti memilih instrumen yang akan digunakan di dalam pengambilan data penelitian. Pada kesempatan kali ini kita fokuskan untuk pembahasan instrumen penelitiannya pada uji validitas, kemudian uji reliabilitas, homogenitas, ekuivalensi, dan analisis item. Jadi ini kita berfokus pada uji instrumennya saja sesuai dengan penetapan yang sudah dipilih instrumen mana yang akan digunakan. Untuk tujuan belajar kita kali ini adalah diharapkan nanti rekan-rekan semua mampu memahami konsep validitas, reliabilitas, homogenitas, ekuivalensi, serta analisis item, sehingga mampu untuk menjelaskan kembali bagaimana caranya untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang dipilih atau yang sudah disusun. Dan setelah nanti kita melakukan uji validitas, dapat menerapkan bagaimana analisis item agar kualitas alat ukur bisa lebih meningkat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui alasan-alasan kenapa uji instrumen ini perlu dilakukan. Yang pasti bahwa instrumen yang dipilih atau digunakan di dalam penelitian itu harus memenuhi syarat yang memang cocok, mampu mengukur data, mampu mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga data nanti yang dihasilkan oleh peneliti itu dapat disebarluaskan karena mewakili variabel yang diukur. Adapun pada siapa nanti uji instrumen ini dilakukan tergantung dari pilihan apakah uji validitasnya yang dipilih yang mana ataupun uji reliabilitas yang dipilihnya yang mana ya. Sehingga nanti hal ini akan berkaitan dengan pemilihan jenis validitas yang akan dilakukan dan nanti langkah-langkah pada setiap uji instrumen ini tentunya ada sedikit perbedaan walaupun secara umum itu pada prinsipnya sama yang dimulai dengan penentuan dari konsep-konsep yang perlu disertakan di dalam uji instrumen. Oke, ini untuk uji validitas dulu. Untuk dua besarnya uji validitas ini dibagi dua, yaitu validitas terkait dengan teori dan validitas yang terkait dengan kriteria. Untuk validitas terkait dengan teori ini ada 3 macam, yaitu phase validity, content validity, dan construct validity. Untuk uji validity yang phase atau validitas wajah atau validitas permukaan ini biasanya bertujuan untuk memastikan apakah instrumen yang kita pilih ini memang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga untuk bisa memastikan bahwa instrumen ini cocok untuk penelitian kita, mampu menjawab tujuan penelitian, maka calon peneliti ini dapat meminta pendapat dari ahli ataupun responden tentang kesesuaian dari instrumen tersebut. Kemudian untuk content validity, ini sesuai dengan formnya, sesuai dengan istilahnya. Ini artinya memang berkaitan dengan validitas isi, yang nanti akan dilakukan penilaian ataupun pengkajian apakah instrumen yang kita gunakan ini sudah mencakup semua aspek yang relevan dengan konsep yang diukur. Sehingga uji ini juga nanti akan memastikan apakah instrumen yang digunakan ini akurat ataupun cukup lengkap untuk bisa menggali hal-hal apa saja yang ingin didapatkan dari sampel penelitian kita. Kemudian untuk uji konstruk atau validitas terkait konsep ini memastikan apakah instrumen ini sudah
mampu mengukur konsep secara tepat, yang nantinya untuk construct validity ini, harus menggunakan analisis statistik sehingga nanti kita bisa melihat apakah antara instrumen, butir-butir itemnya dengan konsep itu sesuai atau tidak. Nah, perbedaan utama terkait dari ketiga, validitas berkaitan dengan teori, kalau pada uji, validitas wajah atau yang face validity ini, utamanya adalah memastikan kesesuaian instrumen dengan tujuan, sedangkan uji konten karena dia sesuai dengan isi, maka bisa dipastikan bahwa uji konten ini diperlukan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan instrumen sesuai dengan variabel yang ingin diukur. Yang nanti kita akan lihat sesuaikah dengan, definisi operasional yang telah ditetapkan di bab 3. Kemudian untuk uji konstruk ini memastikan apakah instrumen tersebut mengukur konsep yang tepat, dalam artian nanti terkait tata bahasa, terkait dengan terminologi yang digunakan di dalam, instrumen tersebut, apakah mampu dipahami oleh, calon responden atau, belum bisa digunakan atau belum bisa dipahami oleh calon responden. Untuk, penggunaan ataupun langkah-langkah yang bisa kita gunakan, terkait dengan, face validity, ini kita bisa, bertanya kepada pendapat ahli ya, ataupun dari responden. Tentunya untuk bisa tahu bahwa, eee, hal-hal apa saja misalnya tadi terkait dengan kecemasan, apa yang biasanya muncul pada, responden sebagai subjek kita, ataupun ahli terkait dengan, masalah kecemasan ini apa saja yang dibutuhkan. Kemudian, untuk uji konten ini bisa kita lakukan analisis, isi dan struktur, instrumennya seperti apa. Kemudian untuk uji konstruk yang pasti di sini adalah, perlu adanya satu analisis secara statistik, bisa menggunakan dengan yang korelasi ataupun dengan analisis faktor. Jadi pada dasarnya, fokus di uji, face ini lebih pada kesesuaian secara visual, secara permukaan, apakah instrumen kecemasannya memang sudah, menunjukkan hal-hal apa saja yang terkait dengan kecemasan. Kemudian, kalau untuk uji konten apakah isi dan strukturnya sudah sesuai, apakah itu dari segi pernyataan apakah terkait dengan, konsep teori, sedangkan untuk yang uji konstruk, karena ini berkaitan dengan, analisis statistik, maka nanti fokusnya dilihat bagaimana korelasi di antara instrumen dan konsep. Selanjutnya untuk yang, validitas terkait dengan kriteria atau criterion relate validity, ini ada 2 yaitu concurrent validity dan, predictive. Seperti halnya dari artinya, di dalam concurrent validity ini menunjukkan ataupun membuktikan bahwa, instrumen yang kita pilih ini, mampu mengukur konsep yang sama dengan instrumen lain yang sudah valid dan dipercaya pada saat yang sama. Jadi, misalnya, rekan-rekan menggunakan ada beberapa instrumen yang sama seperti tadi kecemasan, ada HARS misalnya atau ada Zoom, ada DAS. Ternyata pada saat nanti ketiga instrumen ini diberikan pada subjek yang sama, itu akan menunjukkan hasil yang sama. Artinya bahwa, mmm, si instrumen ini mampu memenuhi validitas concurrent. Sedangkan untuk yang, validitas prediktif ini karena sifatnya prediksi, artinya bahwa nanti instrumen ini mampu membuktikan, bahwa nanti akan ada prediksi hasil atau perilaku di masa depan. Seperti misalnya ada, terkait dengan bakat seseorang ataupun kemampuan seseorang saat ini apakah bisa dioptimalkan dalam waktu, eee, mungkin 1 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, tergantung dari, tergantung dari instrumen yang, dipilih gitu ya. Nah untuk, kita bisa melakukan criterion relate validity ini baik yang, concurrent maupun yang prediktif ini, tetap menggunakan, SPSS ya. Jadi ada, analisis, mmm,
statistiknya. Biasanya untuk bisa menilai yang concurrent ini bisa menggunakan dengan, korelasi yang Pearson, sedangkan untuk yang, prediktif karena ini kita mengukur beberapa waktu ke depan, maka analisis yang digunakannya, umumnya adalah regresi linear ataupun yang terkait dengan, korelasi. Mmm, Namun ada kelebihan mungkin ya terkait, kelebihan dan kekurangan terkait kedua validitas ini. Kalau untuk yang concurrent, mudah dilakukan ya, jadi instrumen itu tinggal disebarkan, kita mendapatkan data. Namun kekurangannya adalah, pada saat kita menggunakan instrumen ini, belum tentu si instrumen ini mampu untuk mengukur, kondisi kecemasan berikutnya. Belum tentu mampu mengukur kondisi, subjek kita di, masa yang akan datang. Berbeda dengan yang prediktif ya, kelebihannya ini adalah bisa memperkirakan perilaku apa yang mungkin muncul di kemudian hari, walaupun pengukurannya, pada saat ini, namun ya, keterbatasannya adalah karena memang ini perlu ajak terkait dengan prediksi dan ujinya juga cukup lama, sehingga ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan ujinya, karena dia akan, perlu waktu yang berulang dan juga, biayanya cukup tinggi jika kita kaitkan dengan subjek penelitian yang akan kita gunakan pada saat nanti, melakukan, penyebaran datanya gitu ya, terkait, dengan kebutuhan, validitas prediksi. Oke, ini untuk, validitas konten ya, tadi sudah disampaikan, sebelumnya juga ya, bahwa untuk validitas konten ini mengukur cakupan alat ukur dalam mengukur semua aspek yang relevan. Jadi di sini nanti, kita bisa menggunakan atau bisa meminta bantuan dari, ahli ya, beberapa ahli yang, pasti apakah nanti instrumen ini mampu untuk, digunakan dalam penelitian kita. Misalnya, rekan-rekan sudah memiliki instrumen yang dipilih sesuai dengan, narasi yang ada di sini, katakanlah menggunakannya pengkajian nyeri sesuai dengan sumber yang ada sebelumnya, sesuai dengan penelitian yang sebelumnya. Maka nanti, ahli itu perlu mengevaluasi apakah pengkajian nyeri ini bisa mengukur nyeri yang terkait dengan intensitas, durasi, dan lokasi. Apakah ini mampu mengukur secara spesifik kondisi, nyeri yang dirasakan oleh subjek penelitian kita. Sehingga inilah nanti yang menjadi, landasan ataupun, ada keputusan dari, ahli, apakah perlu ada perbaikan ataupun ada penyesuaian ataupun adanya, mengganti ulang dari instrumen yang sudah dipilih sebelumnya. Kalau untuk nanti pada saat, rekan-rekan menyusun skripsi, nah untuk content validity ini bisa dilakukan bersama dengan, pembimbing yang memang ahli sesuai bidangnya. Kalau kebetulan pembimbing ini tidak, menguasai atau bukan tidak menguasai, tapi, bidang keilmuannya di luar ini, maka kita bisa meminta bantuan dari, perawat lain yang memang memahami terkait dengan, instrumen yang dipilih sesuai dengan variabel penelitian. Oke, untuk, reliabilitas, ini karena dia bicara tentang reliable, artinya bahwa instrumen yang kita gunakan ini memang, reliable, konsisten dari waktu ke waktu ya. Jadi, kapan pun instrumen ini digunakan, apakah sekarang, apakah, di beberapa bulan yang akan datang atau pada kelompok yang lain, mmm, si hasil penelitiannya itu tidak bergantung dari kondisi-kondisi tadi. Artinya bahwa instrumen itu bisa digunakan pada semua, populasi, pada tempat dimanapun pada waktu kapanpun. Nah, sehingga nanti, konsistensinya pun ini tentunya akan ada beberapa jenis terkait dengan, eee, uji reliabilitas yang dipilih dan ini nanti tergantung dari, eee, instrumennya dia berupa apa ya, berupa apa.
Oke, ini untuk beberapa jenis, dari reliabilitas, ada tes retest reliability, kemudian ada internal konsistensi, ada juga inter-ether reliability. Nah, untuk tes retest reliability ini mengukur konsistensi instrumen, yang mengukur konsep yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi, di sini kita melakukan uji, instrumennya pada responden pada waktu satu kali tes, kemudian, pada selang beberapa waktu kemudian ini dilakukan, tes kembali pada kelompok subjek yang sama. Nah, untuk, tes retest reliability ini nanti, seperti halnya, tes reliabilitas yang lain ini menggunakan analisis statistik, ini harus, menggunakan analisis statistik bisa menggunakan korelasi Pearson ataupun Spearman. Dengan dasar, tentunya tingkat keratannya harus cukup tinggi yaitu di atas, sama dengan 0,7 untuk koefisien korelasinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa reliabilitasnya ini baik gitu ya. Kemudian terkait dengan, internal konsistensi ini, artinya bahwa si item-item pernyataan dalam instrumennya itu, konsisten ya, bisa kita gunakannya, menggunakan statistik lagi umumnya ya, secara umum untuk, internal konsistensi ini kita menggunakan, angka hitung korelasi item, nanti diperoleh koefisien alfa Cronbach. Mungkin yang paling sering ya kita temukan. Jadi ada hasilnya di, nilai, R untuk, validitas, kemudian nanti ada nilai, alfa Cronbach-nya untuk reliabilitas. Ini juga harus menghasilkan koefisien alfanya yang, menunjukkan reliabilitas baik, yaitu, di angka lebih sama dengan 0,7 ya. Kemudian yang, terakhir yang inter-ether reliability ini, terkait dengan pengamatan ya, karena di pengamatan ini misalnya tadi, teman-teman pada saat, melakukan pengumpulan data ini menggunakan 2 pengumpul data dan ini, melakukannya observasi, melihat perilaku seseorang, mengobservasi keterampilan seseorang. Nah, untuk dapat nanti datanya ini siapapun yang mengukur hasilnya sama, maka yang perlu diuji itu adalah si, pengamatnya. Dengan cara nanti si, 2 pengamat atau lebihnya ini menilai satu orang responden yang sama, kemudian hasil-hasil dari pengamatan dari setiap, pengamat ini, dari pengumpul data ini, hasil nilainya itu dimasukkan ke dalam analisis statistik bisa menggunakan koefisien Kappa-Cohen atau persentase, kesepakatan, di mana nilainya itu harus menunjukkan reliabilitas baik, dengan angka 0,6, ataupun lebih ya. Jadi, kalau, nanti ada, pengumpul data yang sifatnya mengobservasi ini wajib dilakukan. Tapi kalau misalnya ada, pengumpul datanya lebih dari satu tapi hanya menyebarkan kuesioner saja, ini tidak perlu dilakukan inter-ether reliability. Jadi yang ini difokuskan pada pengamat atau yang mengobservasi satu, perilaku tertentu atau satu, kondisi tertentu. Oke, ini tadi ya sudah kita bahas sebelumnya di tes retest reliability, jadi ada 2 kali ya. Pengamatan silakan waktunya ditentukan di awal untuk rentang waktu pengukuran pertama dengan yang kedua. Kemudian ini terkait dengan internal konsistensi atau kita sebut sebagai homogenitas dengan patokannya tadi dengan, nilai alfa, Cronbach. Ini contoh dari kuesioner, burnout ya. Kemudian, terkait dengan inter-ether reliability ini nanti akan diperoleh angka ekivalensi. Jadi ini tadi kita dapatkan nilai homogenitas, nilai ekivalensi ini seluruhnya adalah untuk, nilai dari uji reliabilitas yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan, analisis item ya.
Ini, ini kita gunakan untuk, meningkatkan kualitas dari instrumen yang sudah, kita pilih ya. Jadi nanti pada saat kita menentukan bagaimana kualitasnya, bagaimana validitas dari item-item, di instrumen tersebut, seperti halnya, kuesioner ataupun, mmm, terkait skala pengukuran yang dipilih, maka nanti kita perlu mengidentifikasi pada saat di instrumen tersebut ada, misalnya dari 20, eee, pertanyaan ataupun 20 pernyataan, ada yang tidak valid. Maka nanti pertanyaan yang tidak validnya ini kita perlu buang atau, perlu kita perbaiki konteksnya. Nah, pada saat kita membuang butir pertanyaan tadi yang tidak valid karena tadi tidak memenuhi syarat ya, maka kita perlu pertimbangkan apakah pada saat membuang pernyataan tersebut, isi dari item yang dibuang tadi sudah terwakili oleh pertanyaan yang lain atau tidak ya, sehingga nanti, pada saat kita sebarkan instrumen sesuai dengan yang valid saja, mmm, ada konsep-konsep yang, terukur juga. Jadi bukan berarti, asal buang ya. Dan kalaupun misalnya tadi, butir analisisnya itu tidak kita buang, tapi kita perbaiki konteksnya, kita harus mengujikan kembali terkait dengan validitas dan reliabilitas. Jadi kita sebar kembali si instrumennya ke, eee, responden lagi ya. Dan ini juga, sebaiknya pada kelompok yang berbeda gitu ya. Jangan yang sudah pernah terpapar dengan instrumen ini sebelumnya, harus pada kelompok yang memang belum mendapatkan, instrumen tersebut. Untuk menunjukkan bahwa apakah nanti si, eee, instrumen ini butirnya mampu dipahami oleh, eee, populasi ataupun sampel penelitian kita, baik dari segi konten maupun dari segi eee, struktur kalimat yang sudah kita susun. Oke, demikian mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan. Nanti beberapa pertanyaan, silahkan dituliskan di, bagian kolom komentar pada Adlink. Nanti, untuk jawabannya mungkin bisa saya tuliskan lagi di situ atau dengan, metode lain supaya paparannya akan lebih, eee, jelas atau mendalam. Sekian dari saya, eee, kita tutup ya di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.